Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup itu gitu-gitu aja? Berangkat pagi-pagi buta, pulang udah gelap lagi. Di kantor, kepala isinya cuma target dan omelan bos. Pas gajian, duitnya cuma numpang lewat buat bayar tagihan. Capeknya tuh double, capek fisik, capek mental. Sampai akhirnya, di satu malam pas lagi capek-capeknya, muncul pertanyaan ini di kepala. Pelan, tapi nusuk banget. Pertanyaan yang lahir dari perasaan, kok kayaknya kerja keras kita selama ini nggak ngebawa kita kemana-mana ya? Kalau kalian pernah ngerasain ini, tenang, kalian nggak sendirian. Wajar banget kalau kita semua punya mimpi buat hidup lebih santai, lebih bebas. Tapi sayangnya, di zaman sekarang, mimpi itu sering banget diracuni sama budaya online yang seolah-olah nawarin kekayaan instan tanpa perlu kerja keras. Nah, ini yang perlu kita bedain banget. Di satu sisi, ada mimpi yang sehat dan wajar. Punya lebih banyak waktu buat keluarga, ibadah bisa lebih tenang, pagi-pagi nggak usah lari-larian, dan yang penting, semua kebutuhan hidup aman. Tapi di sisi lain, ada racun Sultan Karbitan. Isinya pamer profit, seolah-olah kaya itu bisa dalam semalam. Ini tuh ilusi, dan kita harus pinter-pinter ngehindarin ini. Oke, sebelum lanjut kita lurusin dulu satu konsep yang paling penting, dividen. Banyak orang salah kaprah, ngira main saham itu cuma soal tebak-tebakan harga naik turun. Bukan itu intinya. Intinya adalah kita itu membeli sebagian kecil dari sebuah bisnis yang nyata. Nah, dividen itu adalah bagian keuntungan bisnis yang dibagikan ke kita sebagai pemiliknya. Jadi fokusnya bukan sensasi harian, tapi aliran duit yang rutin masuk ke rekening kita. Kenapa sih ini penting banget sekarang? Karena kita semua tahu realitanya makin keras. Harga-harga pada naik, ancaman PHK di mana-mana. Cuma mandelin satu gaji itu, ibaratnya kayak kita lagi jalan di jembatan reyot sambil tutup mata. Bahaya banget. Makanya, dividen ini bukan buat gaya-gayaan, tapi ini adalah sekoci penyelamat kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang keder, angka-angkanya. Saya nggak akan jual mimpi di sini, saya mau ajak kalian buat bedah matematikanya secara jujur, secara brutal. Siapin mental, siapin juga kalkulator kalau perlu. Formulanya sebenarnya simpel banget, cuma 3 langkah. Pertama, hitung dulu berapa biaya hidup kalian setahun. Coba jujur sama diri sendiri. Misalnya butuh 10 juta sebulan, berarti setahunnya 120 juta. Kedua, angka tadi kita bagi dengan yield dividen yang aman. Kita ambil contoh angka konservatif aja, 5%. Nah, dari situ, langkah ketiga, kita bakal nemuin berapa target modal yang harus kita kumpulin. Hasilnya adalah 2,4 miliar rupiah. Saya ulangi ya pelan-pelan, 2,4 miliar. Itulah nilai portofolio saham yang kalian butuhkan biar bisa hidup dari dividen sebesar 10 juta per bulan. Angka ini sengaja saya sebutin di depan, belak-belakan, karena banyak orang gagal bukan karena strateginya salah, tapi karena dari awal nggak berani jujur sama realita angkanya. Eits, tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Angka tadi itu masih angka kotor. Ingat, dividen di Indonesia itu kena pajak final 10%, terus ada lagi pembunuh senyap yang namanya inflasi. Nilai uang 10 juta hari ini pasti bakal beda banget sama 10 tahun lagi. Artinya apa? Target 2,4 miliar itu sebenarnya baru batas paling bawahnya. Coba juga kita bandingin sebentar sama properti sewaan, investasi yang sering dianggap paling aman sama orang-orang. Buat dapat 120 juta setahun dari uang sewa, kalian mungkin butuh properti seharga 3-4 miliar. Yieldnya, kalau kita lihat di tabel, rata-rata cuma 2-3%. Itu pun belum dipotong biaya renovasi, perawatan, pajak, macam-macam. Jadi kalau diadu angkanya, kelihatan kan saham dividen itu jauh lebih efisien dari sisi modal yang dibutuhkan. Oke, targetnya udah tahu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, saham kayak apa yang bisa jadi kendaraan kita buat sampai ke target itu? Gampang ya, bayangin aja kita lagi nyari sapi perah. Tujuannya jelas kan? Kita mau susu yang keluar rutin dan berkualitas, bukan cuma sapi yang kelihatannya gede dan gagah doang. Nah, ini penting banget. Hati-hati sama yang namanya jebakan dividen. Kalau ada saham yang tiba-tiba ngasih yield 20%, 25%, itu seringkali bukan rezeki nomplok, tapi justru lampu merah. Biasanya ini kejadian di saham-saham komoditas yang harganya lagi naik gila-gilaan. Begitu siklusnya berbalik, ya udah dividennya bisa langsung anjlok jadi nol. Jadi gimana cara ngenalin sapi perah yang sehat? Gini ciri-cirinya. Pertama, lihat rekam jejaknya. Cari perusahaan yang konsisten bagiin dividen paling nggak selama 5-10 tahun terakhir. Kedua, cek dividen payout ratio atau DPR-nya. Idealnya di antara 40-70%. Artinya perusahaan itu nggak pelit tapi juga nggak boros sampai lupa buat kembangin bisnisnya lagi. Ketiga, pastikan laba dan arus kasnya itu kuat dan terus bertumbuh. Dan yang terakhir tapi nggak kalah penting, pastiin manajemennya jujur dan jangan taruh semua telur di satu keranjang. Diversifikasi itu wajib. Kalau secara teknis semua ini kelihatannya masuk akal dan bisa dilakuin, kenapa ya kok banyak banget yang gagal di tengah jalan? Jawabannya,
Karena musuh terbesarnya itu bukan pasar saham, bukan strategi yang salah. Musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri. Ada satu rahasia besar yang jarang banget diomongin para master. Investasi yang benar itu ngebosenin. Bener-bener ngebosenin. Rasanya tuh kayak nontonin cat di tembok ngering. Nggak ada drama, nggak ada adrenalin. Nah, justru karena ngebosenin inilah, banyak orang yang akhirnya gagal. Mereka nggak tahan. Dan musuh-musuh ini bakal terus datang nyerang kita. Pertama, rasa bosan, yang bikin tangan kita gatel pengen utak-atik portofolio. Terus ada FOMO, pas lihat teman pamer cuan dari kripto atau saham gorengan. Lalu ada panik, pas pasar anjlok dan portofolio kita merah semua. Belum lagi inflasi gaya hidup, begitu gaji naik dikit, pengeluaran langsung ikut naik. Dan yang terakhir, tekanan sosial buat kelihatan sukses dan kaya. Makanya, ada satu prinsip yang perlu kita pegang teguh. Silent wealth, atau kekayaan dalam senyap. Nggak usah pamer-pamer portofolio, karena semakin banyak orang tahu kita punya aset, semakin besar juga risikonya kita dijadiin ATM berjalan. Ingat, kaya itu soal rasa aman, bukan soal kelihatannya gimana. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh di perjalanan ini, kita harus bangun benteng pertahanan dulu. Kenapa? Karena perjalanan ini panjang, dan hidup itu penuh kejutan. Tanpa benteng yang kuat, semua rencana kita bisa hancur berantakan di tengah jalan. Target 2,4 miliar itu kan kedengarannya gede banget ya. Bikin jiper. Nah, biar nggak pusing, kita pecah aja jadi level-level kecil yang lebih masuk akal. Level 1, targetin dividennya cukup buat bayar tagihan internet dan pulsa. Level 2, cukup buat bayar makan siang setiap hari. Level 3, bisa buat bayar cicilan. Setiap level yang tercapai itu adalah kemenangan kecil yang harus kita rayakan, biar mental kita tetap kuat buat lanjut. Dan percaya deh, nanti di satu titik, kalian akan sadar. Tujuan akhir dari semua ini tuh bukan soal angkanya, tapi soal kebebasan waktu. Kekuatan untuk bangun pagi dan bisa memilih, hari ini gue mau kerja atau enggak ya? Nah, itulah kemewahan dan kekayaan yang sesungguhnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan seluruh obrolan ini, intinya cuma ada 3 langkah praktis. Pertama, selama masih muda dan bertenaga, maksimalkan pendapatan aktif kalian. Ini aset terbesar kalian. Kedua, otomatisasi investasi kalian. Nabung saham rutin, nggak usah pusingin pasar lagi naik atau turun. Dan ketiga, ini yang paling krusial, setiap dividen yang masuk, langsung puterin lagi buat beli saham lagi. Terus, sabar. Pesan terakhir dari saya, terutama buat kalian yang mungkin masih muda dan sering ngerasa masa depan itu gelap, ingat ini baik-baik. Pasar saham itu salah satu tempat paling adil di dunia. Dia nggak peduli kamu anak siapa atau lulusan mana. Pasar cuma peduli sama 2 hal, rasionalitas dan kesabaran. Jadi, mulailah aja dulu dari uang yang ada, sekecil apapun itu. Pembelajaran terbaik itu datang dari tindakan nyata. Sebagai penutup, coba renungkan ini dalam-dalam. Kita harus jadi tuan atas uang kita. Jangan sampai jadi budaknya. Kita bangun aset selagi badan masih kuat, supaya nanti di hari tua kita nggak dipaksa buat terus bekerja. Perjalanan ini mempanjang dan nggak gampang, tapi sangat-sangat layak diperjuangkan. Pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita yang mengendalikan uang, atau malah uang yang mengendalikan kita?